Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Suryana dari kelas A6 dengan nomor NIM 23811302211 akan menjawab pertanyaan tentang ilmu Al-Quran. Nomor 1, bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya. Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhil Mahfudz secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, lembaran-lembaran Al-Quran terlebih dahulu disiapkan, dipelihara dan ditulis di Lauhil Mahfudz sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfudz. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, yaitu kepada langit dunia pada bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yang sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tahapan ketiga, yaitu tahapan terakhir, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dari Baitul Izzah atau langit dunia secara berangsur-angsur, sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Lalu sejarah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran dalam kajian Ulumul Quran merujuk pada 2 pengertian, yakni hafalan di luar kepala dan penulisan Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dan surat demi surat. Sejarah kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi 3 periode, yakni masa Nabi Muhammad SAW, masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Khalifah Utsman bin Affan. Pertama, pada masa Rasulullah SAW, dimulai sejak zaman Nabi masih hidup. Saat itu dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan cara dihafal. Nabi membacakannya pada para sahabat, kemudian dihafal dan dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ditulis, karena dengan cara dihafal sangat rawan untuk dilupakan. Penulisan Al-Quran juga telah dimulai pada masa Rasulullah SAW. Hanya saja catatan ayat-ayat Al-Quran masih terpisah pada media yang beraneka ragam seperti di kulit hewan, pelepah kurma, daun lontar, tulang-tulang hewan, dan batu dan sebagainya. Lalu kedua, pada masa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632, ayat Al-Quran telah terpelihara dalam hafalan dan catatan para sahabat. Setelah itu dilanjutkan pada periode masa Abu Bakar. Salah satu hal yang melatar belakangi kodifikasi pada masa ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di dalam medan perang, yaitu ketika perang Yamamah pada tahun 632. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab khawatir akan punahnya Al-Quran jika tidak segera dibukukan. Kekhawatiran ini disampaikan pada Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran dalam 1 mushaf. Zaid bin Sabit pun segera mengumpulkan ayat-ayat yang tertulis di pelepah kurma, batu, hingga dari hafalan para penghafal